6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Bahwa di luar negeri itu ada peluang pekerjaan yang ditangani oleh pemerintah langsung, yang disebut dengan skema G2G. Melalui Festival Literasi Kota Bau-Bau, kita berharap lahir generasi muda yang bukan hanya cerdas intelektual. Selamat pagi, dari Jalan Limba Audio kami sampaikan pokok-pokok berita. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sultra memastikan bekerja ke luar negeri aman melalui skema government to government. Pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen menjadikan literasi sebagai bagian penting dari pembangunan manusia. Inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 8 November 2025. Bersama saya, Waode Sabaria. Kita awali berita yang pertama. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sultra memastikan bekerja ke luar negeri aman melalui skema government to government. 4 negara kerjasama pemerintah itu yakni Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan Afriansa. Bahwa di luar negeri itu ada peluang pekerjaan yang ditangani oleh pemerintah langsung, yang disebut dengan skema G2G. Pemerintah membuka lebar peluang kerja ke luar negeri melalui skema resmi government to government atau G2G. Mekanisme ini memastikan penempatan tenaga kerja melalui kerjasama resmi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sultra, Laude Askar menyebutkan 4 negara mitra G2G. Negara-negara tersebut adalah Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Arab Saudi. Dengan adanya skema G2G, Askar mengingatkan pentingnya pemerintah daerah dalam menyiapkan calon pekerja migran Indonesia. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Bahwa di luar negeri itu ada peluang pekerjaan yang ditangani oleh pemerintah langsung, yang disebut dengan skema G2G, government to government. 4 negara yang sudah MOU, yang pertama adalah Jepang, yang kedua adalah Korea, yang ketiga adalah Jerman, yang keempat Saudi Arabia. Tentu pemerintah daerah berpikir menyiapkan CPMI-nya, calon pekerja migrannya, sesuai dengan amanat Undang-Undang 18 tahun 2017, kewenangan pemerintah kabupaten kota yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran Indonesia. Askar juga mengapresiasi sinergi Pemkot Bau-Bau yang ternyata sudah memiliki kerjasama dengan Korea Selatan. Awalnya kerjasama itu fokus pada masalah budaya. Pihaknya mendorong agar kerjasama tersebut dikembangkan ke sektor penempatan tenaga kerja, karena setiap tahun Korea Selatan butuh puluhan ribu tenaga kerja lewat skema G2G. BP3MI Sultra juga mendorong pelatihan bahasa diberikan kepada calon pegawai migran Indonesia. Hal ini penting agar peserta siap bekerja di luar negeri, salah satunya Korea Selatan. Data BP3MI Sultra mencatat sudah ada calon pekerja migran asal Bau-Bau yang berangkat melalui jalur G2G. 1 orang telah ditempatkan di Jerman dan 1 orang di Jepang. Sementara itu untuk Korea Selatan, 11 orang dari Sulawesi Tenggara baru selesai mendaftar, termasuk calon pekerja dari Bau-Bau. Terkait maraknya informasi tenaga kerja ilegal, BP3MI Sultra meminta masyarakat hanya mengikuti jalur resmi pemerintah yang memiliki legitimasi negara. Untuk memastikan kebenaran informasi, masyarakat disarankan mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat atau bertanya langsung ke BP3MI Sultra. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Kapolda Sulawesi Tenggara Inspektur Jenderal Polisi Didik Agung Wijanarko menyatakan kebanggaannya saat bertemu siswa sekolah rakyat terintegrasi 69 di Buton Tengah. Kapolda menyebut para siswa tersebut sebagai calon pemimpin bangsa masa depan. Kapolda Irjen Polisi Didik Agung Wijanarko hadir di kampus B USN Kolaka
Kecamatan Mawasangka yang menjadi lokasi sementara sekolah tersebut pada Kamis 6 November 2025. Kapolda menyampaikan kehadirannya didasari oleh rasa cinta yang tulus kepada anak-anak. Kunjungan Polda Sultra didampingi oleh Ketua DPRD Sultra Laude Tariala dan Bupati Buton Tengah Azhari. Irjen Polisi Didik Agung Wijanarko menekankan sekolah rakyat adalah perwujudan mimpi Presiden Republik Indonesia khususnya bagi anak-anak putus sekolah atau kurang mampu. Sekolah yang ada di Kendari dan Buton Tengah ini merupakan wujud nyata komitmen di bidang pendidikan. Kapolda juga menyatakan kekagumannya atas perhatian tokoh nasional terhadap Sekolah Rakyat 69 Buteng. Beberapa tokoh penting mulai dari Wakil Menteri hingga utusan khusus Presiden telah mengunjungi sekolah ini. Di sisi lain, Ketua DPRD Sultra Laude Tariala turut memberikan motivasi yang membakar semangat para siswa. Ia membagikan kisah hidupnya yang berasal dari keluarga petani. Ia berpesan agar para siswa tidak pernah takut bermimpi karena kondisi ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Sementara itu, Bupati Buton Tengah Azhari menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran kedua pimpinan daerah tersebut. Menurutnya, kunjungan ini merupakan suntikan semangat yang sangat berarti bagi anak-anak. Bupati menambahkan para siswa membutuhkan figur teladan agar kesuksesan para pemimpin saat ini dapat menjadi motivasi kuat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen menjadikan literasi sebagai bagian penting dari pembangunan manusia. Salah satu implementasinya dengan menggelar festival literasi yang dipusatkan di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Bau-Bau sejak 5 hingga 9 November 2025. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Melalui Festival Literasi Kota Bau-Bau, kita berharap lahir generasi muda yang bukan hanya cerdas intelektual tetapi juga. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan bahwa literasi harus menjadi gerakan sosial yang hidup di setiap lorong, sekolah, dan rumah. Sebab ia optimis jika setiap rumah memiliki semangat literasi, maka setiap anak Bau-Bau akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Hal itu diungkapkan Yusran Fahim saat membuka festival literasi yang berlangsung di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Bau-Bau yang akan berlangsung pada 5 hingga 9 November 2025. Ia menyebutkan pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen menjadikan literasi sebagai bagian penting dari pembangunan manusia. Sejumlah langkah konkret dilakukan, antara lain memperluas akses perpustakaan keliling, mengembangkan pojok baca di ruang publik, serta memperkuat kerjasama dengan komunitas literasi lokal. Ia mengakui gerakan literasi tidak akan berhasil tanpa partisipasi semua pihak, sehingga menjadi tanggung jawab bersama orang tua, guru, pemerintah, dan masyarakat. Melalui Festival Literasi Kota Bau-Bau, kita berharap lahir generasi muda yang bukan hanya cerdas intelektual tetapi juga memiliki empati, karakter, dan kreativitas. Kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang sepanjang hayatnya mereka membaca buku karena tugas tetapi karena rasa ingin tahu, menulis bukan karena lomba tetapi karena cinta pada ilmu pengetahuan. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau, Tegar Aryu Saputra, menegaskan komitmennya menjadikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat dan wadah membangun kreativitas masyarakat. Festival yang berlangsung selama 5 hari ini memuat berbagai kegiatan edukatif dan kreatif, seperti lomba pidato, lomba ranking 1, menulis cerita pendek, fashion show anak TK dan PAUD, talent mapping, jelajah cita-cita, bendera buku, hingga pameran ekonomi kreatif yang menampilkan produk pelaku UMKM mitra literasi. Di tengah keadaan Kota Bau-Bau sekarang, kami rasa salah satu yang dapat membuat Kota Bau-Bau menjadi lebih indah, lebih baik adalah
peningkatan literasi. Festival Literasi Kota Bau-Bau bukan sekedar rangkaian lomba atau kegiatan seremonial, tetapi gerakan budaya untuk menghidupkan kembali semangat membaca, menulis, dan berpikir kritis di tengah masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir, komitmen serius terhadap masa depan daerah kembali ditunjukkan oleh tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kabupaten Buton Tengah. Ketua TPPKK Buton Tengah Umi Norana Azhari menegaskan bahwa investasi pada gizi anak merupakan strategi utama dalam membangun generasi penerus yang berkualitas. Penegasan ini disampaikan saat Umi Norana menyerahkan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita. Aksi intervensi gizi ini berlangsung di Posyandu, Anggrek, lingkungan Bone, Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu pada hari Kamis 6 November 2025. Kegiatan ini secara khusus difokuskan untuk meningkatkan gizi anak usia dini. Tujuannya mencegah stunting dan memastikan seluruh balita di Buton Tengah mendapatkan dukungan tumbuh kembang optimal selama periode emas mereka. Umi Norana Azhari menekankan bahwa generasi anak-anak hari ini adalah wajah masa depan Buton Tengah. Karena itu, memastikan mereka tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari stunting adalah tanggung jawab kolektif seluruh pihak. Umi Norana juga menambahkan pemberian PMT ini hanyalah langkah awal intervensi. Yang jauh lebih penting adalah edukasi dan kesadaran tinggi dari orang tua untuk konsisten menerapkan pola makan bergizi seimbang di rumah setiap hari. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sultra memastikan bekerja ke luar negeri aman melalui skema government to government. Pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen menjadikan literasi sebagai bagian penting dari pembangunan manusia. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.